Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabari, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Seperti yang kita ketahui semua, bos, Bapak Erick Thohir sendiri selaku Ketua Umum PSSI menyatakan secara gamblang, secara terang-terangan bahwa sangat-sangat ingin dan rindu tim nasional Indonesia melakoni pertandingan uji coba melawan tim nasional Malaysia di FIFA Matchday September mendatang. Bahkan Bapak Erick Thohir sendiri sudah mengirim surat kepada pihak FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia. Tapi hasil keputusannya adalah pihak FAM itu menolak, bos, dengan dalih alasan mereka ingin fokus di Piala Merdeka. Piala Merdeka itu adalah sebuah kompetisi sepak bola untuk memperingati kemerdekaan Malaysia, bos. Menurutku, bos, keputusan menolak itu sangat baik bagi Indonesia dan sangat baik bagi Malaysia, bos. Karena apa, bos? Alangkah bagusnya bila mana tim nasional Indonesia mencari lawan FIFA Matchday dari timnas-timnas yang ranking FIFA-nya, yang kualitasnya jauh lebih baik dari kita, bos. Karena dapat menambah pengalaman, menambah jam terbang pemain-pemain muda timnas kita, sehingga nantinya mereka akan terbiasa melawan timnas-timnas yang levelnya di atas, bos. Untuk timnas Malaysia sendiri, keputusan menolak itu aku sangat-sangat mendukung. Karena apa, bos? Karena menurut rumor yang beredar, yang lagi santer-santernya, bahwasannya Federasi Sepak Bola Malaysia sekarang ini sedang tidak baik-baik saja, bos. Karena beberapa klub dari liganya tidak bisa membayar pemainnya, bos. Ditambah lagi tim nasional Malaysia akhir-akhir tahun ini prestasinya lagi melonjak menurun, bos, bukan melonjak ke atas, prestasinya menurun, sehingga membuat kecewa bagi penggemar-penggemar Harimau Malaya. Contohnya, bos, setiap tim nasional Malaysia melakoni pertandingan dengan negara lain, padahal di kandangnya mereka sendiri, tribun selalu longgar dan kosong, bos, tidak penuh. Itu dikarenakan banyak penggemar tim nasional Malaysia sendiri kecewa terhadap prestasinya, bos. Terus bila mana misalnya pertandingan FIFA Matchday itu benar-benar terjadi, tim nasional Indonesia versus Malaysia, terus misalnya tim nasional Malaysia kalah, apa tambah lebih kecewa lagi, bos, dengan timnas mereka, para penggemar-penggemarnya. Karena apa, bos? Timnas Indonesia bagi mereka adalah rival. Dan menurut rumornya dari pihak FAM dan penggemar-penggemarnya itu menganggap bahwa tim nasional Indonesia itu kualitasnya masih di bawah mereka, bos. Itu menurut anggapan mereka, bos. Terus jika kalah, apa tambah kecewa penggemar-penggemar mereka, bos? Ya pasti, bos, tentunya. Terus malu tentunya, bos. Apapun itu, bos, maupun perihal-perihal apa yang dikatakan dari pihak FAM maupun penggemarnya tentang Indonesia kalau kualitasnya buruk karena mengandalkan pemain naturalisasi, kita sebagai penggemar sepak bola Indonesia tidak usah membalas, bos. Bagaimanapun perihal apapun media sana menghina kita, lebih baik kita fokus mendukung timnas kita sendiri, bos. Tidak usah pedulikan mereka. Satu hal lagi, bos, menurutku yang tidak cocok dan tidak pas di mataku adalah harusnya media-media asal Indonesia itu sendiri tidak usahlah menggembor-gemborkan ke sana ke sini tentang kekuatan tim nasional Indonesia, berkoar-koar, membesar-membesarkan, terlalu membanggakan berlebihan tentang kekuatan tim nasional Indonesia, meskipun kita sendiri sangat-sangat mendukung dan menginginkan prestasi tim nasional Indonesia lebih bagus. Sebaiknya ya biasa-biasa saja lah, bos, bicara faktanya aja, bos. Menurutku, meskipun
timnas kita ya bos berprestasi sampai di titik ini. Timnas seniornya dapat melaju di putaran ketiga, ini sejarah lah bos. Dan timnas juniornya U17 di bawah asuhan Nova Arianto sudah masuk Piala Dunia 2 kali berturut-turut dan sebagainya. Dari sisi lain, kompetisi Liga Indonesia kita sekarang sedang tidak baik-baik saja bos. Menurut rumor yang beredar, kualitas kompetisi Liga kita sekarang sudah kesalip dari beberapa kompetisi-kompetisi di negara-negara ASEAN sana bos. Tentunya PSSI harus berbenah diri dalam kompetisi Liga Indonesia saat ini bos. Dari segi wasit, terus menurut rumor kabar yang beredar dari segi pengaturan skor, terus ada klub-klub siluman, dan banyak sekali bos perihal-perihal negatif tentang kompetisi liga kita sehingga kualitasnya menurun. Jujur secara fakta ya bos, bila mana kemarin-kemarin PSSI tidak gencar-gencaran menaturalisasi pemain-pemain yang asli keturunan Indonesia yang berlaga di kompetisi Liga Eropa dan hanya mengandalkan pemain lokal saja, saya kok tidak yakin bahwasannya tim nasional Indonesia prestasinya sampai di titik ini bos. Terus untuk tim nasional U17 kita yang sekarang sudah masuk di kompetisi tertinggi yaitu Piala Dunia, disebut juga generasi emas, saya sudah tidak heran lagi bos. Karena apa? Karena dari dulu pemain-pemain Indonesia itu ketika muda sangat bagus sekali prestasi dan kualitasnya bos. Kita ingat zaman dulu di era Evan Dimas, di era itu disebut-sebut generasi emasnya tim nasional Indonesia. Tapi ternyata untuk jenjang berikutnya nama-nama di Evan Dimas kayak sudah tidak ada kabarnya lagi bos, bahkan seperti hilang di telan bumi. Mungkin cukup 1-2 saja pemain yang kita ketahui muncul di Liga 1, yang lainnya seperti hangus terterpa angin bos, entah tak tahu kemana limbahnya nama-nama itu. Nah, ini yang menjadi PR bos buat PSSI dan kita semua. Jadi tidak usah meladeni perihal komentar-komentar negatif dari negara-negara tetangga kita sendiri bos, yang tidak ada untungnya bagi kita. Lebih baik fokus untuk prestasi tim nasional Indonesia. Dan untuk media-media dari Indonesia sendiri tidak usahlah menggembor-menggemborkan berlebihan tentang kekuatan tim nasional Indonesia. Karena bola itu bundar bos, menang atau kalahnya belum tentu juga meskipun kita sekarang kuat. Sebagai contoh, timnas U23 kita Juli menanti akan melakoni ajang ASEAN Cup atau Asian Games atau disebut juga Piala AFF. Kita dari drawing kemarin berada di grup A yang diisi Brunei Darussalam, terus timnas Filipina dan timnas Malaysia. Mereka secara ranking FIFA jauh di bawah kita bos. Tapi kita tidak usah meremehkan mereka bos. Belum tentu kita menang melawan Brunei bos, meskipun dia main cap abal-abal, belum tentu juga kita menang melawan Filipina dan Malaysia. Jadi biasa-biasa saja bos, kita fokus saja pada prestasi tim nasional Indonesia. Apapun hasilnya nanti, kita sebagai Garuda Indonesia akan selalu dan selalu mendukung penuh, mendukung totalitas bos. Oke bos, salam berjumpa lagi dan salam bertemu lagi di lain hari lagi, dan salam olahraga. Mantap.